Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto, NRP 1640100107, mata kuliah pengukuran kinerja SDM, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pengukuran kinerja SDM atau evaluasi sangat penting dalam mengukur SDM di perusahaan. Penilaian kinerja dan dalam manajemen SDM bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja, mengembangkan dan memotivasi karyawan, tetapi dapat juga menjadi sumber kerisauan dan frustasi bagi karyawan dan manajernya apabila terdapat ketidakpastian dan ambiguitas dalam penilaian. Penilaian kinerja dapat untuk memverifikasi bahwa karyawan memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan, dan untuk membantu karyawan mengolah kinerjanya. Penilaian kinerja yang baik harus dapat memberikan gambaran akurat tentang kinerja yang diukur, yakni mampu benar-benar menilai prestasi kerja karyawan yang dinilai. Penilaian harus punya hubungan dengan pekerjaan atau job relates, yaitu benar-benar menilai perilaku atau kerja karyawan yang dinilai. Proses penilaian kinerja harus mampu mengidentifikasi standar kinerja, mengukur kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai hasil penilaian guna meningkatkan kinerja yang di masa depan dan memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan standar. Penilaian kinerja hendak praktis dan mudah dipahami, dimengerti, dan digunakan baik oleh penilai maupun yang dinilai. Selanjutnya, tahapan yang harus dilakukan perusahaan sebelum menyusun sistem penilaian kinerja SDM. Ada tahap perencanaan. Di tahap ini biasanya disusun pada awal tahun atau rencana 1 tahun ke depannya. Tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan. Selain itu, harus dipertimbangkan hal apa saja yang harus menjadi standar dalam penilaian kinerja agar penilaian menjadi ideal. Selanjutnya ada penyusunan data dan bahan. Setelah perencanaan sudah matang, langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait sebagai laporan kerja catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lain yang harus disiapkan. Selanjutnya, data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu pimpinan, kepala divisi, dan lainnya untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan atau ongoing tracking dan umpan balik atau feedback yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Biasanya dalam pelaksanaan akan ada proses review baik tiap bulan atau pada tengah tahun. Proses umpan balik dilakukan bisa berupa pemberian coaching dari atasan kepada bawahannya. Selanjutnya ada penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaan. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan kinerja sepanjang tahun. Para penilai atau pimpinan harus kembali berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Yang kelima atau yang terakhir, pembuatan laporan hasil. Setelah semua langkah dilakukan termasuk mereview hasil penilaian, langkah terakhir adalah dengan membuat laporan. Laporan hasil dari proses kinerja ini selayaknya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka. Sampaikan juga rencana pengembangan yang direncanakan perusahaan untuk selanjutnya, agar karyawan juga bisa melakukan persiapan atau bahkan memberikan saran dan masukannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.